cinta doktrinnya adalah bersyarat dari luar. Lalu begitu berpasangan, itu mengharapkan cinta dari pasangannya, yang dia sendiri si pasangan ini sedang kekurangan cinta gitu loh. Lanjut ke Kak Afif, ngelatih ketenangan sampai dilatih meditasi itu bisa membutuhkan berapa lama ya Mas Bimo untuk benar-benar terbuka hatinya? Setiap orang beda-beda, tidak bisa diukur berapa lamanya, tergantung tingkat kekroditan pikiran seperti apa, gitu ya. Karena kalau orang sudah terbiasa tenang, itu akan mudah. Kalau terbiasa pikirannya mikir sana, mikir situ, apa aja dipikir gitu ya, sampai misalkan keluar, lihat apa aja dipikir gitu loh. Pernah nggak misalkan lagi jalan keluar, gitu mikirin orang lain. Itu kalau makan gimana ya, dia sepanas-panas kayak gitu, hasilnya berapa, ini kan nggak perlu dipikir gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang tipe-tipe pikirannya ini sering lalu lalang, ya perlu belajar dulu yang namanya menghentikan pikiran. Di buku Ripen juga ada sih tutorial bagaimana menghentikan si pikiran yang lalu lalang ganggu ini, lalu masuk dalam ketenangan gitu. Kalau ingin meditasi bersama boleh bareng-bareng, karena meditasi ini sendiri itu oke, tapi kalau bareng-bareng energi kolektifnya itu luar biasa gitu. Jadi berapa lamanya tidak ada patokan, tergantung dari histori ke belakang dan juga bagaimana teman-teman latihan sepanjang hari. Jam terbang mempengaruhi. Oke, gitu ya, jam terbang mempengaruhi, Mas. Betul. Next dari Kak Amira Sor, cara merilis rasa negatif dalam diri bagaimana, Mas Bimo? Ya, merilis rasa negatif yang pasti gini, ada kesadaran bahwa kemarin kita bahas di meditasi, saya bahas lebih dalam lagi, karena merilis itu kadang orang fokusnya untuk membuang rasa itu. Betul. Sehingga yang terjadi adalah penolakan, perlawanan. Nah, merilis yang benar itu adalah penerimaan. Karena penerimaan ini adalah pintu awal dari yang namanya cinta. Jadi jangan ngomong cinta kalau nggak bisa nerima seutuhnya. Gitu. Artinya gini, contoh nih, rasa negatif, rasa apa? Misalkan rasa takut. Rasa takut ini hadir, bukan saya takut ya, tapi ada rasa takut yang hadir. Jadi kesadarannya itu dulu, karena kadang orang salah kaprahnya, saya takut, jadi saya tuh si takut itu gitu loh. Artinya si takut ini memenuhi seluruh kehidupan saya. Jadi hati-hati mengatakan saya takut. Kesadaran yang pertama adalah disadari dulu bahwa ini ada rasa takut yang hadir. Oke. Gitu. Nah, rasa takut ini sebenarnya apa sih? Gitu loh. Rasa takut ini kan ciptaannya, bener nggak? Betul. Rasa takut ini sebenarnya bentuk dari cintanya. Contoh nih teman-teman, pada saat zaman berburu dulu, orang harus punya rasa takut loh. Ketemu harimau nggak takut bahaya. Gitu loh. Supaya apa? Dia bisa bertahan hidup, dia bisa terproteksi dari bahaya, itu ada rasa takut. Gitu. Mai ketemu ular kobra nggak ada rasa takut, bahaya. Sini-sini nggak apa-apa. Gitu. Bahaya. Ya. Jadi rasa takut ini adalah sebenarnya asalnya adalah si cinta itu sendiri. Saking cintanya kepada kita, diciptakanlah rasa takut supaya kita tetap terlindung dari bahaya. Hanya saja ketika ini terlalu dominan tidak bagus. Jadi rasa takut ini sebenarnya bentuk cintanya. Maka apa? Diterima. Rasa takutnya kalau nggak diterima, dia makin eksis, kayak angin ribut di luar diri gitu, buku-buku gitu, kayak pengen berusaha masuk terus itu. Makin dilawan, makin kuat dia. Oke. Begitu diterima, sini takut, kamu tak peluk dengan penuh cinta. Lalu taruh di dada, biarkan melembut, melunak, tenang gitu ya. Dan biarkan dia kembali kepada rasa sejatinya dia, yaitu adalah cinta. Habis itu lepas. Apa yang dilepas? Penolakan terhadap takutnya. Karena saya menerima seutuhnya, saya sudah melepas rasa penolakan saya terhadap takut. Jadi garis besarnya adalah penerimaan. Ini sebenarnya harus sambil praktek sih gitu. Nanti di meditasi bulan depan ya, di bulan Juli, kita praktek langsung, biar teman-teman langsung ngerasa. Kalau kemarin kan luka ya, gitu. Betul. Nah kemarin yang praktek merilis luka, teman-teman boleh komentar sih, gimana dampaknya, rasanya seperti apa yang kemarin udah praktek bareng-bareng nih, terkait dengan merilis luka. Karena luka yang masih menganga, yang masih mengendap juga
berdampak kepada kelimpahan. Oke. Kayak gitu. Jadi nanti kalau masih ada rasa-rasa negatif yang mengganggu kelimpahan, yuk praktek bareng-bareng gitu ya. Kayak gitu. Nah, begitu ya untuk meditasi tadi Mei sudah sampaikan akan diadakan tanggal 11 Juli, pendaftaran ditutup tanggal 10, nanti bisa menghubungi nomor yang tertera. Terus kemudian untuk materinya nanti adalah merilis ada amarah, terus juga emosi, juga kebencian gitu ya teman-teman. Nah, ini ada komentar dari Kak Ais Humaira. Kak Bim, aku belum berhasil mencintai diri aku. Nah, ngomong-ngomong soal mencintai diri nih Mas Bimo. Kalau misalnya kita belum bisa mencintai diri, apakah kita bisa mencintai profesi kita saat ini? Ya, kalau diri belum, keluarnya kesulitan. Oh, gitu. Entah profesi, entah orang lain, semua terus diri. Artinya gini, kalau saya tidak punya apel, saya tidak akan bisa ngasih apel. Kalau saya tidak punya cinta untuk diri saya tidak akan bisa memberikan cinta, entah itu ke profesi saat ini, entah itu ke orang lain gitu ya. Maka gini, tadi ya, cinta doktrinnya adalah bersyarat dari luar. Lalu begitu berpasangan, itu mengharapkan cinta dari pasangannya, yang dia sendiri si pasangan ini sedang kekurangan cinta gitu loh. Jadi ini gimana ya, kayak lingkaran setan gitu loh. Kayak rantai setan yang nggak pernah putus gitu loh. Yang kalau nggak disadari nggak putus gitu. Karena apa? Orang berharap dicintai oleh orang yang kekurangan cinta, itu gimana? Ya kan, berharap dikasih sesuatu yang dia nggak punya gitu. Nah, maka yang diperlukan apa? Self love dulu, mencintai diri dari dalam. Bagaimana caranya? Mensyukuri. Jadi kalau misalkan ada peristiwa penyesalan atau apa, dirilis. Mungkin benci terhadap diri karena dulu pernah melakukan kesalahan gitu ya. Rasa-rasa itu diliris seperti tadi, bagaimana cara merilisnya. Lalu kemudian cinta itu sebenarnya keputusan kok. Gitu loh. Bagaimana caranya? Ya aplikasikan, salah satunya dengan merawat tubuh itu mencintai diri. Dengan meditasi juga bisa, misalkan screening dari tubuh dari atas sampai ke bawah. Terima kasih rambutku, kamu ada sehingga aku nggak kena panas matahari langsung. Terima kasih mataku, terima kasih telingaku karena apa gitu ya. Terima kasih ini bentuk mencintai diri. Kayak gitu. Ya, habis itu menghadiahi diri itu juga bentuk mencintai diri. Tinggal melakukan aja sih. Kalau itu dilakukan, nanti self-love-nya otomatis akan oke. Nah, gitu. Ada juga salah satu teknik meditasi bagaimana memancarkan cinta yang dari dalam. Ini termasuk mencintai diri, otomatis ya, secara otomatis berdampaknya ke mencintai diri. Nah, nanti caranya gimana? Kita akan praktek langsung di meditasi bareng-bareng. Setelah merilis rasa marah, lalu kita memancarkan cinta dari dalam, habis itu masuk ke dalam frekuensi kelimpahan untuk visualisasi gitu. Jadi besok juga ada meditasi bagaimana untuk menumbuhkan cinta yang dari dalam yang tanpa syarat. Gitu. Begitu ya dari Kak Ais Humairo. Next kita ke pertanyaan Mei dulu. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa di drop dulu di kolom komentar. Nanti Mei akan tanya 2-3 pertanyaan, kemudian akan membacakan pertanyaan teman-teman. Nah, Mas Bimo ngomong-ngomong soal profesi ya, karena profesi kan sempat dibahas di bukunya Mas Bimo nih. Tentang mensyukuri profesi. Nah, kenapa sih Mas Bimo kalau orang tuh banyak mengeluh profesi saat ini itu malah kehilangan aliran rezeki? Ya, jadi menarik sekali. Beberapa orang tidak mensyukuri profesi saat ini, padahal profesi saat ini itu sebenarnya bukan akhir gitu loh. Profesi saat ini bagian dari puzzle kehidupan. Gitu. Dulu saya sangat, walaupun terima gaji ya, saya sangat tidak nyaman dengan pekerjaan saya dulu. Tapi sekarang setelah saya melihat, saya mensyukuri saya berada di sana. Hanya saja terlambat, karena waktu saya kerja, saya belum menyadari ilmu-ilmu yang seperti ini. Nah, buat teman-teman yang tidak mensyukuri profesi saat ini, sama, tidak bersyukur maka tidak ditambahkan. Jangan berharap ada kenaikan karir, ada kenaikan gaji yang lumayan, atau ada kenaikan karir yang lebih fantastis lagi gitu. Misalkan dari pekerja menjadi pengusaha dan seterusnya gitu ya. Karir itu adalah perjalanan. Itu profesi itu bagian dari perjalanan. Termasuk di bab ke-7 ini saya mengangkat profesi sebagai ibu rumah tangga. Ini profesi yang tidak bisa dianggap remeh gitu loh. Dan profesi ibu rumah tangga ini kan kadang mungkin beberapa wanita saat ini kurang mensyukuri ya. Seolah-olah wanita tuh saat ini dianggap oke ketika dia bisa menghasilkan uang. Tapi justru malah menjadi bom waktu hancurnya sebuah keluarga.
Karena anak tidak terdidik dengan baik, kemudian karena kasih sayangnya tidak bisa diberikan secara utuh gitu ya. Bukan berarti tidak boleh kerja sih, boleh saja. Tapi ketika di rumah, peran sebagai ibu ini nggak boleh hilang gitu loh. Nah kadang merasanya fokusnya, oh berarti sekarang wanita tuh harus cari uang sendiri. Nah, boleh-boleh saja, tapi sebagai tugas utama, ini tidak boleh terlepas. Dan bahkan wanita-wanita di rumah pun itu juga bisa berdampak ke rezeki suami. Bagaimana dia menciptakan suasana surga di rumah, bagaimana dengan anak-anak baik, bagaimana suami ketika misalkan ada masalah apapun, penat apapun, larinya adalah ke rumah, pulangnya adalah kepada istri, karena istri punya energi yang lembut, yang bagus gitu, sehingga berdampak kepada kepercayaan diri suami, kepada energinya dia. Jadi ibu rumah tangga pun juga berdampak kepada kelimpahan. Teman-teman tidak perlu minder yang ini sebagai ibu rumah tangga. Anda punya peran yang besar yang bisa menarik energi walaupun dari rumah dengan pintu dari suami, atau Anda bisa membuka pintu-pintu yang tidak terduga. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bisa mensyukuri profesi saat ini, Anda punya potensi untuk lebih berlimpah lagi. Kalau tidak, ya seperti hukumnya sih, ya mengingkari nikmat maka dapat asap yang pedih. Kayak gitu. Bukan kata saya loh ya, katanya. Oke, berarti semua profesi yang bahkan itu terlihat sederhana sekalipun Mas Bimo itu bisa jadi ladang rezeki yang luar biasa ya. Betul. Bagian dari proses perjalanan bahwa profesi Anda saat ini, misal ada yang merasa belum baik, itu bukan akhir kok, itu bagian dari perjalanan. Saya pun juga tidak tahu apakah profesi saya saat ini akhir atau ini bagian dari perjalanan. Karena saya tidak tahu, maka hal terbaik yang saya lakukan adalah saya mensyukuri profesi saya saat ini. Gitu. Oke. Nah, cara merubah energi pekerjaan agar selaras dengan rezeki berlimpah, Mas Bimo, itu gimana, Mas Bimo? Salah satunya itu tadi, mensyukuri profesi. Oke, mensyukuri. Jadi ketika teman-teman bekerja, ya fokuslah untuk bekerja, syukurilah Anda punya pekerjaan, syukurilah Anda punya pendapatan, gitu. Karena kadang ada yang ketika kerja itu tidak present, gitu loh. Oke. Pas kerja mikir liburan, ya kan? Bulan depan liburnya berapa sudah dihitung-hitung gitu. Atau mungkin korupsi waktu misalkan gitu ya. Jadi hal seperti itu bisa menghambat kelimpahan kayak gitu. Apalagi kalau yang misalkan sampai korupsi nota itu lebih parah lagi. Gitu. Jadi lakukan do the best ketika Anda bekerja, itu akan berdampak kepada rezeki Anda ke depan karena kita nggak pernah tahu. Kita nggak akan pernah jadi pekerja selamanya kok gitu. Oke, begitu. Nah, kita akan ke pertanyaan teman-teman. Ada dari Kak Intan Mardiono. Om, kalau sedang sedih tetap harus bersyukur. Berterima kasih kah? Memaksa bilang terima kasih gitu kah? Atau diam dulu? Sedih itu kenapa? Dimanain dulu. Dirilis dulu rasa sedihnya. Karena ketika dirilis akan kembali kepada cinta. Nah, ketika cinta itu ya syukur itu adalah cinta itu. Gitu. Jadi bukan memaksakan diri. Ya, tetapi berdamai dulu dengan si sedih itu, kayak gitu. Oke, nah ngomong-ngomong, terima kasih ada dari Kak Sulistyawati ya. Terima kasih gift-nya. Thank you. Thank you. Nah, kita lanjut ke hari selanjutnya ke bab 8 ini tentang kita akan bicara tentang masa lalu. Ini biasanya orang-orang masih menghidupi masa lalu ya Mas Bimo ya. Iya, Saya juga kadang sering menghidupi masa lalu juga. Hobi atau sering atau ini? Sering sih, nggak jadi hobi juga. Oh, jadi hobi. Bahaya Mas Bimo kalau jadi hobi ya. Iya, kok hidup di masa lalu. Okay. Nah, pertanyaan yang pertama tentang masa lalu. Nah, dampak dari terus menghidupi masa lalu untuk kelimpahan itu apa, Mas Bimo? Ya, dampak menghidupi masa lalu untuk kelimpahan itu masa depan akan sama dengan masa lalu. Oke. Gitu. Karena ini terkait dengan aliran energi ya. Energi mengalir sesuai arah atensi. Jadi kalau atensinya, perhatiannya ke masa lalu, energinya tuh ngalirnya ke masa lalu. Masa depan nggak dapat aliran energi. Sehingga apa? Masa depan yang diinginkan nggak kebentuk. Yang terbentuk, yang terwujud apa? Masa lalu tadi yang dialiri oleh energi. Maka ketika tidak bisa berdamai dengan masa lalu ya akhirnya apa? Terjadi pengulangan pola yang sama. Gitu. Kayak semalam yang private itu sudah berusaha gonta-ganti bisnis tapi nasibnya masih sama. Artinya gini, setiap punya bisnis dia itu punya kompetitor yang jahil, yang usil gitu. Oke. Karena di dalam energinya, di dalam diri itu ada masa lalu yang kurang baik, lalu fokusnya masih ke situ. Fokusnya ke masa lalu itu. Sehingga apa?
energi ini memancar dan menghadirkan peristiwa yang sama. Sudah ganti model bisnis, ketemu dengan kompetitor yang itu orang dekat dan nggak nyaman dan lain sebagainya. Oke. Sampai ganti nama bisnis pun juga sama. Sampai terakhir tuh pengen hijrah dari tempat itu. Oke. Gitu. Maka yang diperlukan adalah sebenarnya apa? Mengubah energi di masa lalu itu supaya ke depan tidak terjadi pengulangan pola yang sama. Jadi ada mindset bahwa saya tuh tidak mau punya musuh. Ketika atensinya di situ, justru malah apa? Menghadirkan musuh. Gitu. Ketika kita membenci sesuatu, justru yang dibenci itu berpotensi terjadi. Oke. Gitu. Ya. Nah, berarti kesalahan orang umum ini adalah kadang memandang kegagalan masa lalu itu ke bawah sampai sekarang gitu ya, Mas. Jadi Iya. kegagalan itu berulang lagi. Berulang lagi karena rasanya masih ada, energinya masih di situ, perhatiannya ke situ, sehingga masa depan tidak jauh beda dengan masa lalu. Gitu. Oke, nah mungkin Mas Bimo bisa di-spill latihan harian di Day 8 tentang masa lalu ini. Masa lalu ini kita perlu perlu berdamai, perlu menggeser energinya Oke. supaya tidak lagi beratensi ke masa lalu, kemudian menerima ketidaksempurnaan karena menerima ini adalah bentuk dari cinta. Yang terjadi sudah terjadi, lalu kita berupaya cari hikmahnya, ya semua sudah detail di sini. Ketika tahu bahwa ini diizinkan untuk kebaikan kita ke depan, lalu berdamai, rasanya sudah beda ya. Kita nggak bisa mengubah peristiwa masa lalu, yang bisa diubah itu energinya, Oke. rasanya. Begitu rasa sudah diubah, maka masa depan tidak akan sama dengan masa lalu. Maka perubahan itu pasti terjadi. Gitu. Oke, nah ini ada dari komentar dari Kak Itzmizu. Jadi tidak boleh memberi atensi untuk setiap masalah yang hadir ya Mas Bimo? Ya, jadi 1 detik yang lalu itu masa lalu. Contoh nih, misalkan pernah dikecewakan gitu ya, atau mungkin hari kemarin aja lah itu, atau mungkin 1 tahun yang lalu misalkan pernah dikecewakan. Ketika rasa sakitnya masih ada, rasa jengkelnya masih ada, berarti kan energinya tuh ngalir ke masa lalu. Nah, energi ini yang memancar, dia akan mencipta peristiwa-peristiwa yang menjengkelkan. Peristiwa-peristiwa yang mengecewakan sama seperti di masa lalu. Sama, semalam saya juga pas Koma live di TikTok juga gitu. Sampai ada yang live tuh sampai nyuci-nyuci gosroknya sambil nyuci. Banting-banting suciannya melampiaskan rasa jengkelnya. Dan itu semuanya numpuk. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada peristiwa ini, yang dia minta ini itu, dia nggak on time. Jadi peristiwa yang menjengkelkan itu numpuk. Bahkan beberapa hari ke depan itu sudah ada prediksi-prediksi bakalan jadi peristiwa yang menjengkelkan terus-menerus. Kenapa? Energinya ngalir ke masa lalu. Oke. Rasanya tetap di situ. Sehingga apa? Masa depan yang tidak jauh beda dengan masa lalu. Jadi, apapun masalah Anda di masa lalu, jangan berikan atensi berlebihan, tetapi berikan atensi ke depan. Hidup apa yang saya mau, hidup apa yang mau saya capai. Karena dendam itu kan ada rasa nih yang mancar. Itu ada rasa yang mancar ini membuat peristiwa itu terjadi lagi. Walaupun tidak orang yang sama, bisa jadi orangnya beda.